Tanggal 14 Februari 2021, Kustodi merayakan 600 tahun penetapan Komisariat Tanah Suci. Ada mazmur yang sangat indah begini. Di mata Tuhan 1000 tahun seperti hari kemarin. Belum sampai 1000 tahun tapi pasti akan tiba. Sejarah panjang komisariat selama 600 tahun ditandai dengan kerja keras para komisaris untuk menyokong karya di Tanah Suci. Komisariat Tanah Suci adalah jembatan antara kustodi Tanah Suci dengan umat Kristiani di seluruh dunia. Kini ada 67 komisariat di 57 negara. Para Fransiskan yang ditunjuk sebagai komisaris Tanah Suci disebut juga Duta Besar Kustodi. Kehadiran Fransiskan di Tanah Suci sudah berusia 800 tahun. 1 abad kemudian, Paus Clemens ke-6 menetapkan karya Fransiskan di Tanah Suci menjadi kustodi Tanah Suci. Seabad berikutnya, 14 Februari 1421, Paus Martinus ke-5 menetapkan semacam duta besar Tanah Suci untuk seluruh dunia, yang kemudian disebut sebagai Komisariat Tanah Suci. Tahun 1421, Paus Martinus ke-5 menetapkan Komisariat Tanah Suci dengan bula berjudul Hisque Pro Ecclesiasticarum. Dokumen ini disimpan dalam arsip kustodi. Questa sarebbe la bolla ufficiale proprio della fondazione dei commissari di Terra Santa di tutto il mondo. Ini adalah bula resmi penetapan Komisariat Tanah Suci di seluruh dunia. Cukup terjaga dengan baik, ada cap dengan nama Paus yang masih terbaca dengan jelas. Di dalam teks ada petunjuk tentang komisariat-komisariat yang ditetapkan dengan naskah ini dan diteruskan oleh para paus selanjutnya. I procuratori e anche i commissari, i quali vengono stabiliti in questo modo e confermati poi dai papi che si susseguono. Questa basilica dove stiamo qua, che abbiamo scelto oggi. Basilika tempat kita berada sekarang menjadi saksi internasionalitas Komisariat Tanah Suci. Sebutannya adalah Basilika para bangsa. Di sini ada perwakilan banyak bangsa. Komisariat-komisariat adalah buah dari universalitas gereja yang ada di seluruh dunia. Nel mondo intero. Sepanjang sejarah kemudian, Romo Marcello melanjutkan, komisariat-komisariat menjadi perpanjangan tangan dari misi gereja di Timur Tengah. Tugas mereka kemudian berkembang, dilembagakan, serta diatur sedemikian rupa. Kini komisariat-komisariat tersebar di berbagai negara tempat karya para Fransiskan. Tahun 2012 diselenggarakan Kongres Internasional Komisariat Tanah Suci yang ketiga. Kongres ini diadakan di Biara Saint Xavier, Yerusalem. Ada 80 komisaris yang hadir dari 40 negara. Kongres keempat diadakan pada tahun 2018 dengan tajuk Pastoral Peziarahan, Penginjilan dalam Peziarahan. Logo resmi kongres tersebut diambil dari gambar perjumpaan Santo Fransiskus Assisi dengan Sultan Malik Al-Kamil di Mesir. Pada tahun 2019, perjumpaan bersejarah antara Fransiskus dan Sultan sudah berusia 800 tahun. Il loro lavoro è totalmente vigente fino ad oggi. Punti principali dei commissari di Terra Santa è dare a conoscere. Tugas utama para komisaris adalah memperkenalkan Tanah Suci di wilayahnya dan di negaranya masing-masing. Mereka juga menggalang bantuan. Komisariat lahir untuk menyokong kustodi Tanah Suci dalam merawat tempat-tempat suci serta dalam kegiatan-kegiatan pastoral di Tanah Suci. Banyak sekali kegiatan pastoral seperti sekolah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Le opere sociali della custodia di Terra Santa, che sono tantissime soprattutto nell'area educativa, promozione sociale, eccetera. Tugas komisaris yang tidak kalah penting adalah menggerakkan panggilan serta menyelenggarakan ziarah ke Tanah Suci. Tugas ini sudah berjalan berabad-abad. Sampai sekarang para komisaris tetap melanjutkan tugasnya dalam menyokong kustodi Tanah Suci. Tidak pernah berkurang dukungan dan cinta mereka kepada tempat-tempat suci yang dipercayakan kepada kita. Poi ci sono anche le finalità economiche, ovviamente.
Yang tak boleh dilupakan adalah dukungan dari segi ekonomi. Setiap tahun pada hari Jumat Agung selalu diadakan kolekte untuk Tanah Suci. Tahun 2020 lalu tidak dapat dilaksanakan karena ada wabah. Kolekte ini adalah bentuk nyata solidaritas umat Kristiani di seluruh dunia untuk Tanah Suci. Kita ingat pada zaman Rasul Paulus pernah juga diadakan kolekte untuk gereja di Yerusalem. A favore della Chiesa di Gerusalemme che fu fatta ai tempi di San Paolo. Kesulitan yang sedang kita alami bukanlah satu-satunya dalam sejarah. Tanah Suci sudah berkali-kali mengalami perang dan wabah. In questi tempi i frati sono rimasti qui e sono rimasti a servizio. Pada masa sulit ini para Fransiskan tetap ada di sini, tetap melayani umat, tetap menjalankan doa dan liturgi di tempat-tempat suci. Itu memang tugas utama kami. Jadi kami tetap berdoa untuk umat di sini dan di seluruh dunia. Dal momento che sono nati i commissari, troviamo Sejak awal penetapannya, Komisariat Tanah Suci sudah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Entah bagaimanapun caranya, mereka sudah beberapa kali dalam sejarah membawa bantuan untuk Tanah Suci ketika ada perang, wabah, atau kesulitan-kesulitan lain. Mereka selalu ada untuk Tanah Suci. e i commissari sono tuttora vigenti. Kustodi memanfaatkan sarana-sarana modern untuk mewartakan Tanah Suci kepada dunia. Ada majalah Terra Santa yang tahun ini berusia 100 tahun. Ada juga berbagai situs dan juga saluran berita Christian Media Center. Romo Fransisco Paton mengundang kita semua untuk ambil bagian dalam hari doa untuk Tanah Suci yang akan diadakan pada tanggal 15 Februari dengan Ekaristi di Basilika Makam Kudus Yerusalem. Ini akan menjadi perayaan syukur dilaksanakan di makam Yesus. Kita merayakan kebangkitan, kemenangan Yesus atas maut, kita merayakan harapan.